sejarah mencatat, justru klan Baalwi sendiri yang mempelopori gerakan komunis di Indonesia. Dalam diskursus publik, seringkali kita mendengar tuduhan yang dilontarkan oleh kalangan klan Baalwi dan para pendukungnya, Mukibin, terhadap mereka yang mengungkap kepalsuan nasab Baalwi. Mereka kerap menuding bahwa kritik terhadap klaim keturunan mereka berasal dari kelompok yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Tuduhan ini tentu saja menggelikan dan tidak berdasar. Sebab, jika kita menelusuri sejarah dengan jujur, justru tokoh-tokoh dari klan Baalwi sendiri yang menjadi pelopor gerakan PKI di Indonesia. Ironi sejarah, DN. Aidit, keturunan Baalawi yang memimpin PKI. Salah satu tokoh utama dalam sejarah PKI adalah Dipa Nusantara Aidit DN. Aidit yang merupakan ketua PKI hingga tahun 1965. Nama marga Aidit yang melekat pada dirinya menunjukkan hubungan dengan klan Baalwi yang berasal dari Hadramaut, Yaman. Fakta ini bukan sekadar spekulasi, sebab putra DN. Aidit sendiri telah mengonfirmasi bahwa keluarganya merupakan bagian dari imigran Yaman, yang secara langsung menghubungkan garis keturunannya dengan klan Baalwi. Namun, yang menarik adalah sikap kalangan Baalawi terhadap tokoh ini. Biasanya, mereka begitu agresif dalam mengklaim tokoh-tokoh besar seperti Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, dan KRT Sumodiningrat sebagai bagian dari keturunan mereka, meskipun tidak ada bukti kuat yang mendukung klaim tersebut. Akan tetapi, ketika menyangkut DN, Aidit, klaim ini justru menghilang. Mengapa demikian? Apakah ada upaya sistematis untuk menutupi keterlibatan anggota Baalawi dalam gerakan komunis di Indonesia? Jika benar klaim nasab yang selama ini mereka dengungkan, seharusnya mereka juga mengakui hubungan dengan DN. Aidit sebagaimana mereka mengklaim tokoh-tokoh pahlawan bangsa. Namun, dalam kasus ini, tampaknya mereka memilih untuk menghindari fakta sejarah yang tidak menguntungkan bagi citra mereka. Keterlibatan klan Baalawi dalam PKI, data yang tidak bisa dihilangkan. Selain DN, Aidit, ada tokoh-tokoh lain dari klan Baalawi yang juga memiliki keterkaitan dengan PKI. Di antaranya, Ahmad Sofyan Barakbas seorang anggota aktif PKI yang tercatat sebagai bagian dari parlemen. Fahrul Barakbas seorang kader penting PKI yang turut berperan dalam pergerakan politik partai tersebut. Fakta ini memperkuat dugaan bahwa keterlibatan Baalawi dalam PKI bukan hanya kebetulan, melainkan bagian dari dinamika politik mereka di Indonesia. Bahkan, jika kita menengok ke sejarah internasional, Hadramaut, tempat asal klan Baalawi, pernah menjadi negara komunis pertama di dunia Arab Republik Demokratik Rakyat Yaman, tahun 1967 sampai tahun 1990. Pertanyaan yang muncul adalah, mengapa klan Baalawi yang selama ini mengklaim sebagai penjaga Islam justru memiliki jejak kuat dalam sejarah komunisme, baik di Indonesia maupun di dunia Arab? Mengapa ulama pribumi yang justru menjadi korban PKI? Jika kita melihat sejarah kelam pemberontakan PKI, banyak ulama dari Masyumi dan Nahdlatul Ulama, NU, yang menjadi korban kekejaman partai ini. Namun, menariknya, tidak ada catatan signifikan tentang ulama dari Baalawi yang menjadi korban PKI. Fakta ini patut dipertanyakan. Jika Baalawi benar-benar merupakan garis keturunan yang membela Islam, mengapa tidak ada ulama mereka yang menjadi korban PKI? Mengapa justru ulama-ulama pribumi, yang tidak memiliki klaim nasab istimewa, yang berani berdiri di garis depan melawan komunisme? Jawabannya jelas, karena sebagian tokoh dari klan Baalawi sendiri memiliki hubungan erat dengan PKI dan tidak menjadi target pembantaian seperti ulama pribumi. Kesimpulan, jangan tertipu dengan narasi palsu. Tuduhan bahwa mereka yang mengkritik nasab Baalawi adalah bagian dari PKI adalah upaya pengalihan isu yang menutupi fakta sejarah. Bukti sejarah justru menunjukkan bahwa tokoh-tokoh dari klan Baalawi sendiri yang menjadi bagian dari PKI, baik sebagai pemimpin maupun anggota parlemen. Masyarakat harus mendapatkan edukasi yang benar agar tidak terus-menerus tertipu oleh narasi yang menyesatkan. Jangan sampai klaim nasab yang telah terbukti palsu ditutupi dengan kebohongan baru, yaitu dengan menuduh pihak lain sebagai PKI, sementara fakta sejarah menunjukkan bahwa justru Baalawi lah yang memiliki hubungan erat dengan PKI di Indonesia. Saatnya umat Islam dan masyarakat luas membuka mata terhadap kebenaran sejarah. Fakta ini patut dipertanyakan. Jika